Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya, Kimia SMA. Mata kuliah Kimia SMA, untuk bab yang kedua, kita akan mendiskusikan hakikat sains. Dan karena kimia adalah bagian dari sains, maka hakikat sains di dalamnya adalah tentang hakikat kimia juga. Apa yang akan saya bicarakan untuk presentasi kali ini? Yang pertama adalah hakikat sains itu sendiri, kemudian prinsip-prinsip dari hakikat sains, kemudian mitos tentang hakikat sains yang harus kita hindari, dan yang terakhir adalah mengapa kita perlu membelajarkan hakikat sains pada siswa kita. Baik, kita mulai dengan definisi dari hakikat sains. Hakikat sains menurut Lederman tahun 1992 adalah epistemologi sains, sains sebagai cara untuk mengetahui dan nilai dan keyakinan yang melekat pada pengembangan dan validasi pengetahuan ilmiah atau sains. Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa hakikat sains menurut definisinya akan terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah scientific product atau konsep-konsep yang ada di dalam sains, juga di dalam kimia, kemudian proses sains atau proses ilmiah, dan yang terakhir adalah sikap ilmiah. Nah, prinsip-prinsip hakikat sains yang dikembangkan atau yang menjadi dasar dari penarikan definisi hakikat sains dan hakikat sains itu sendiri, yang pertama adalah sains adalah upaya untuk menjelaskan fenomena alam. Untuk penjelasannya nanti akan kita bahas di belakang, tapi kita akan melihat satu persatu 14 prinsip yang merupakan dasar dari hakikat sains. Yang pertama adalah sains adalah upaya untuk menjelaskan fenomena alam. Dan yang kedua, orang dari semua budaya berkontribusi pada sains tanpa batasan budaya. Pengetahuan ilmiah meskipun tahan lama memiliki karakter tentatif. Jadi karakter tentatif inilah yang ada di dalam sains itu sendiri. Kemudian pengetahuan ilmiah sangat bergantung tetapi tidak sepenuhnya pada observasi, bukti eksperimental, argumen rasional, dan skeptisisme. Kemudian tidak ada satu cara untuk melakukan sains. Oleh karena itu tidak ada metode ilmiah dengan langkah demi langkah yang universal. Jadi kita selalu menyebutnya sebagai metode ilmiah, bukan satu metode ilmiah untuk satu universal. Pengetahuan baru harus dilaporkan dengan jelas dan terbuka. Oleh karena itu setiap ilmuwan atau orang yang akan bergerak, akan meneliti dan menyampaikan penelitiannya harus dapat berkomunikasi secara ilmiah. Masih prinsip hakikat sains, ilmuwan membutuhkan pencatatan yang akurat, tinjauan sejawat, dan reproduktivitas. Jadi ada pencatatan yang akurat, pelaporannya termasuk juga, kemudian di dalamnya harus ada tinjauan sejawat dan reproduktivitas. Kemudian pengamatan itu syarat pada teori. Jadi didasarkan pada teori. Kemudian hal yang harus diperhatikan bahwa ilmuwan itu kreatif. Seorang ilmuwan itu kreatif, tidak kering gitu, tidak kering ide. Kemudian selama berabad-abad, sains berkembang baik secara evolusioner maupun revolusioner. Sains adalah bagian dari tradisi sosial dan budaya. Kemudian ilmu dan teknologi saling mengaruhi. Anda sangat tahu, sangat hafal bedanya antara ilmu dan teknologi.
sepertinya kita sudah pernah mendiskusikan beda antara ilmu dan teknologi dan bagaimana keduanya saling memengaruhi. Dan terakhir adalah ide-ide ilmiah dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan sejarah. Mari kita lihat apa sih istilah-istilah yang ada di dalam prinsip-prinsip hakikat sains itu. Yang pertama adalah empiris. Klaim ilmiah yang disampaikan oleh ilmuwan itu berasal dan konsisten dengan pengamatan fenomena alam seperti prinsip yang pertama tadi. Tetapi tidak selalu bahwa ilmuwan itu memiliki akses yang langsung ke semua fenomena alam ini. Ada beberapa fenomena alam yang mungkin tidak bisa langsung diakses oleh para ilmuwan ini. Oleh karena itu, pengamatan mereka kadang-kadang tidak merupakan pengamatan secara langsung walaupun empiris, tetapi setiap pengamatan mereka hampir selalu disaring dengan melalui alat persepsi manusia. Jadi persepsi dari para ilmuwan tersebut kemudian dimediasi oleh asumsi yang mendasari fungsi instrumen dari ilmiah itu dan kemudian ditafsirkan dan dalam kerangka teoritis yang mungkin rumit, tetapi proses penafsiran itu yang harus dilalui oleh para ilmuwan. Jadi meskipun empiris, bukti-bukti empiris, tetapi ada bagian teoritis. Jadi ada proses di dalam kognisi manusianya atau si ilmuwan itu tadi. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan inferensial? Jadi ini sebenarnya membandingkan perbedaan antara observasi dengan kesimpulan, bahwa observasi itu didasarkan pada fenomena alam yang diakses atau dilihat langsung atau diindra secara langsung oleh para ilmuwan. Jadi diamati secara langsung. Gravitasi misalnya, kalau kita mengamati bahwa semua benda yang dilepas dari ketinggian tertentu pasti akan menuju tanah. Semuanya akan mengamati hal tersebut. Tetapi untuk sampai pada kesimpulan bahwa ada gravitasi, itu adalah bukan pengamatan yang secara langsung. Kesimpulan itu berasal dari sesuatu yang tidak bisa diakses oleh indera secara langsung. Jadi ini yang disebut sebagai inferensial. Jadi seperti penafsiran bahwa ada gravitasi di dalam proses ini, bahwa bendanya jatuh secara langsung itu teramati, bahwa bendanya jatuh ke tanah itu secara langsung dapat diamati oleh setiap pengamat atau si ilmuwan tadi. Tetapi bagaimana si ilmuwan ini kemudian sampai pada bahwa di sini ada gravitasi, itu namanya inferensial. Berikutnya adalah kreatif. Jadi aktivitas sains itu tidak sepenuhnya sistematis dan kaku ya. Jadi bahwa harus rasional, sistematis dengan cara-cara tertentu. Tetapi kadang-kadang atau mungkin hampir selalu bahwa proses di dalam sains itu memerlukan kreativitas dari ilmuwan itu sendiri. Jadi bagaimana bisa menemukan penjelasan, bagaimana menjelaskannya secara teoritis, bagaimana menemukan penjelasan itu, kemudian termasuk juga tadi bagaimana bisa menemukan konsep tentang gravitasi itu butuh kreatif. Kalau pengamatannya hanya itu saja mungkin tidak pernah akan sampai pada gravitasi. Termasuk juga pengamatan pada subjek-subjek yang material-material yang ada di kimia misalnya. Kalau hanya seperti itu kita tidak akan mengamati apa sih sifat-sifat dari natrium, besi dan sebagainya. Kemudian bagaimana besi bersatu dengan yang lain, besi masuk di dalam hemoglobin, bagaimana kita mempelajari hemoglobin dengan menggantikan besinya dan sebagainya seperti itu. Kalau tidak ada kreativitas dari ilmuwan, maka kita hanya berhenti pada bahwa di dalam darah ada besi, selesai. Berikutnya adalah kerja sains itu didorong oleh teori. Jadi bagaimana latar belakang ilmuwan, ilmu mereka, bagaimana
pengalaman-pengalaman mereka di dalam penelitian itu sangat mempengaruhi bagaimana mereka melakukan pengamatan yang hasilnya nanti akan memunculkan konsep baru. Kemudian dengan adanya hal semacam ini bahwa ada pengaruh dari pengalaman pribadi dari ilmuwan, pengalaman penelitiannya, bahkan pengalaman tentang budayanya, maka sains itu menjadi tidak netral. Masih sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja si ilmuwan itu. Berikutnya adalah tentatif, bahwa sains itu akan menghasilkan konsep yang andal atau bisa dipercaya dan tahan lama. Tidak mungkin sains menjelaskan sesuatu yang besoknya kemudian berubah, ganti lagi, gitu ya. Jadi durable atau tahan lama, tetapi tidak mutlak. Artinya bahwa suatu saat penjelasan-penjelasan ini bisa berubah karena ide akan terus direvisi dengan adanya bukti-bukti baru dan proses penelitian yang baru, termasuk juga teknologi di dalam pengamatan yang memengaruhi pengamatan untuk sains tadi, maka konsep-konsep mungkin akan dipengaruhi oleh pengamatan ini tadi, seperti yang terjadi pada konsep atom. Kita sangat tahu bagaimana perkembangan teori atom yang didukung oleh teknologi-teknologi baru, kemudian menghasilkan bahwa atom itu menjadi sesuatu yang berkembang. Kalau dulu benda pecah, maka sekarang tidak lagi berupa benda bulat atau bola yang pecah, tetapi mungkin menjadi sangat sukar untuk kita bayangkan dengan atom itu, karena ada benda yang kulitnya mungkin tidak mulus seperti bola, tapi tidak beraturan karena kita tidak bisa mengamati kulitnya seperti itu. Kemudian di tengahnya ada rongga, kemudian di paling dalam ada inti. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa metode-metode ilmiah harus selalu ditekankan pada pemikiran kita dan juga pada pemikiran siswa yang kita belajarkan sains, bahwa tidak ada satu metode pun yang bisa digunakan untuk memecahkan semua masalah. Jadi tidak ada metode ilmiah yang tunggal, mungkin bisa dimodifikasi, berkembang, dan seterusnya. Kemudian dua hal yang berikutnya, yang pertama adalah teori dan hukum. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, jadi jangan disamakan antara teori dengan hukum, teori ilmiah dan hukum ilmiah. Teori dan hukum itu tidak saling, teori ilmiah itu sistem penjelasan yang sudah mapan. Teori seringkali didasarkan pada asumsi dan aksioma. Jadi sesuatu yang dianggap benar. Kalau tidak, maka teori kemudian tidak akan bisa dikembangkan. Jadi kita harus berpegang pada asumsinya dulu apa, kemudian aksioma. Nah, karena asumsi itu kadang-kadang tergantung pada masing-masing orang. Nah, dari sinilah teori kemudian bisa berkembang tergantung pada asumsi dan aksioma yang digunakan. Kemudian teori ini mengaitkan antara prediksi dan observasi. Jadi kalau sudah ada kaitan antara observasi dan prediksi, ini akan menghasilkan teori yang andal, teori yang bisa dipercaya bahwa ternyata apa yang diprediksi sesuai dengan apa yang diobservasikan. Kemudian hukum itu adalah pernyataan deskriptif tentang hubungan di antara fenomena yang dapat diamati. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa teori dan hukum itu berbeda. Berikutnya adalah dimensi sosial dari sains, bahwa sains dinegosiasikan secara sosial. Ini tidak berarti bahwa sains itu bersifat relatif. Tidak, tetapi sains itu diteliti secara kolektif. Artinya banyak orang yang harus mendukung teori. Jadi teori satu orang belum tentu bisa diterima secara langsung, tetapi diteliti oleh banyak orang menjadi satu
satuan atau kolektif. Agar sifat dari ilmu yang dihasilkan itu menjadi lebih objektif. Seperti yang disampaikan dalam salah satu prinsip yang di atas bahwa sains itu perlu ada peninjauan atau peer review. Ada seseorang yang meninjau, biasanya di dalam jurnal-jurnal ilmiah ini. Ini artinya bahwa sains itu merupakan konstruksi dari ada dimensi sosial yang ada di dalam proses pembangunan sains itu sendiri. Kemudian ada kedekatan sosial dan budaya di dalam sains. Kenapa? Kita bisa melihat bahwa sains itu adalah juga usaha manusia, dan manusia itu tidak lepas dari faktor-faktor budaya, latar belakang politik, sosial, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, antara sains, sosial, dan budaya itu akan saling mengaruhi atau memengaruhi dan dipengaruhi. Kita tidak bisa melepaskan sama sekali bahwa sains itu lepas dari budaya seseorang. Jadi bagaimana sains itu kontekskan, oleh karena itu kita mengembangkan bagaimana sains itu terkonteks, gitu ya. Baik, mudah-mudahan jelas untuk penjelasan tentang prinsip-prinsip hakikat sains. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis. Anda bisa menuliskan di dalam forum diskusi atau langsung di komentar di video ini. Baik, berikutnya kita akan membedah hal-hal yang kadang-kadang sudah terlanjur menjadi kepercayaan setiap orang yang ada di dalam sains, termasuk guru kita sebagai guru juga. Nah, ini harus kita hentikan di sini supaya nanti Anda waktu menjelaskan hakikat sains pada siswa Anda tidak terjebak lagi pada kepercayaan yang sepertinya seperti mitos. Jadi saya menampilkannya dalam bentuk seperti ini, ada mitos dan ada fakta, tapi sebenarnya bukan fakta yang semacam itu ya. Hanya sebenarnya harus seperti apa, gitu ya. Ya, jadi apa yang saya maksud dengan fakta di bawah ini, saya maksudkan adalah sebaiknya kita mempercayai halnya seperti apa atau kita mengajarkannya seperti apa. Yang pertama adalah mitos bahwa metode ilmiah itu universal dengan serangkaian langkah umum yang diikuti oleh para ilmuwan. Jadi hanya ada satu langkah untuk metode ilmiah. Itu mungkin ini adalah kepercayaan yang paling umum yang ada di dalam diri kita, bahwa metode ilmiah itu ya satu. Tapi sebenarnya bahwa tidak ada satupun metode ilmiah yang bisa digunakan untuk memecahkan seluruh masalah yang ingin dipecahkan. Jadi pada kenyataannya tidak ada satu metode sains pun, metode ilmiah pun yang bisa digunakan untuk semuanya. Penelitian-penelitian ilmiah bukan masalah untuk mengikuti serangkaian aturan itu. Jadi aturannya harus tetap baku dan mengikuti aturan tersebut. Ya, kadang-kadang aturan itu sedikit cair ya, tidak saklek, tidak strict harus seperti itu, tetapi bisa sedikit berbeda, kemudian bergantung pada konteks dan tidak dapat diprediksi oleh ilmuwan, kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang bisa bergulir tergantung pada hasil penelitiannya. Berikutnya adalah mitos tentang eksperimen adalah jalur utama menuju pengetahuan ilmiah. Jadi ini bisa dijelaskan bahwa eksperimen memang salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi eksperimen tentu sangat berguna di dalam di dalam sains ya, untuk mengembangkan konsepnya. Tetapi eksperimen bukan satu-satunya jalur utama. Eksperimen hanyalah salah satu dari banyak pendekatan yang berbeda yang bisa digunakan. Anda bayangkan kalau Anda meneliti tentang geologi, tentang gempa, ini kan tidak bisa kita bereksperimen selalu ya.
ke skala kecil mungkin bisa, tetapi mungkin ada beberapa skala yang mungkin kita tidak bisa bereksperimen. Jadi tidak selalu bahwa konsep itu dimunculkan dengan menggunakan eksperimen. Kadang-kadang dengan pengamatan itu ya, dari data-data masa lalu dan seterusnya seperti di dalam sejarah. Berikutnya, mitos berikutnya adalah sains dan metodenya dapat menjawab semua pertanyaan. Nyatanya sains tidak dapat menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan etika, moral, estetika, sosial, dan metafisika. Seperti misalnya, sains bisa menjawab tentang cloning misalnya ya. Tentang cloning, sains bisa menjawab bagaimana cara mengcloning domba, bahkan manusia gitu. Tetapi sains tidak bisa menjawab apakah ini boleh, apakah ini sesuai dengan harkat martabat manusia dan sebagainya. Itu bukan jawaban yang bisa dicari di dalam sains. Itu dicari oleh ilmu-ilmu yang lain. Kemudian mitos yang keempat bahwa sains membuktikan ide. Jadi kita sering dengar di dalam iklan bahwa telah dibuktikan secara ilmiah dan seterusnya seperti itu ya. Yang ditakutkan di dalam mitos ini bahwa bukti-bukti sains itu kalau ditampilkan semacam ini dianggap sebagai bukti yang absolut, yang pasti. Pada kenyataannya bahwa bukti-bukti yang terkumpul tidak akan pernah bisa memberikan bukti yang absolut, hanya bisa memberikan dukungan. Jadi tidak bisa membuktikan ide. Jadi harus kita berhenti pada di situ. Jadi tidak membuktikan ide, dibuktikan oleh sains, tetapi bahwa di dalam sains ini memberikan dukungan-dukungan berupa bukti bahwa ide tersebut benar atau ide tersebut salah atau tidak benar. Mitos yang kelima yang harus kita hindari juga atau kita hilangkan dari pemikiran kita, kepercayaan kita tentang sains, bahwa ide sains bersifat absolut dan tidak berubah. Jadi kita selalu percaya bahwa kebenaran sains itu mutlak. Gitu. Kalau sudah didukung oleh sains itu berarti benar, tidak harus seperti itu atau harus tidak seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di depan, pengetahuan sains itu memang tahan lama atau durable, tetapi tidak mutlak dan tetap. Karena di dalam sains itu sendiri punya ciri kritis sains adalah mengoreksi diri sendiri. Jadi dengan proses yang panjang, dengan penemuan konsep yang saling mendukung, mungkin konsep-konsep yang lain mungkin akan diperbaharui. Tadi contoh yang paling mudah adalah tentang atom. Atom itu sedemikian kita bisa mengumpulkan teori-teori tentang atom dengan sedemikian komplit ya. Dan kita bisa melihat bagaimana pemikiran ilmuwan dan termasuk juga pemikiran manusia tentang atom itu sendiri sampai pada teori atom modern. Kemudian mitos atau hal yang juga tidak harus kita hapus dari pemikiran kita bahwa sains adalah pencarian soliter atau seorang diri. Kita sering melihat bahwa seorang ilmuwan digambarkan bekerja sendiri di laboratoriumnya. Antisosial, kemudian penyendiri setelah melakukan pengamatan kemudian teriak Eureka gitu. Jadi ini adalah mitos bahwa sains adalah pencarian secara soliter. Pada hakikatnya atau pada faktanya atau realitanya adalah proses sains itu lebih sering merupakan hasil kolaborasi sekelompok ilmuwan. Kalau seorang ilmuwan mungkin dia bisa bekerja sendiri mungkin. Tapi kemudian dia akan harus berkomunikasi dengan orang lain untuk menyampaikan ide-idenya. Kalau ide-idenya tidak disampaikan pada orang lain, dia akan berhenti hanya pada ide, tidak akan pernah ditampilkan. Nah, untuk menyampaikan idenya pada orang lain akan melihat proses ini apakah sudah benar, prosesnya bisa dipertanggungjawabkan, validkah, reliable, dan sebagainya. Nah,
bisa dilakukan oleh sekelompok orang yang merupakan timnya atau orang lain di luar timnya. Kita sudah menjadi warga negara global, tidak lagi satu negara tapi satu dunia. Nah, banyak orang yang melakukan hal semacam itu. Jadi tidak akan dilakukan oleh sendiri. Jadi konsep itu tidak akan merupakan hasil pencarian yang sendiri walaupun mungkin pionirnya satu orang. Orang yang mengembangkannya atau yang konsen akan ada satu, dua orang, tiga orang gitu. Tetapi pada intinya konsep itu akan dibangun oleh banyak orang. Jadi merupakan proses sosial. Berikutnya adalah sains lebih prosedural daripada kreatif. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita sering melihat bahwa sains itu harus metode ilmiah. Nah, kata metode ilmiah itu berarti hanya satu, baku, kaku gitu. Nah, lebih prosedural. Pada kenyataannya, kreativitas itu ditemukan di dalam aspek penelitian ilmiah. Jadi kita mengembangkan proses-proses yang baru supaya bisa menemukan hasil-hasil yang baru. Teknologi itu juga dikembangkan dengan kreativitas. Kemudian termasuk juga bagaimana mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan itu juga perlu kreatif. Ke orang yang tidak kreatif pertanyaannya akan itu saja yang tidak akan mengembangkan pada hal-hal yang baru gitu. Termasuk juga bagaimana mendesain penelitiannya. Kalau hanya hal yang seperti itu maka dia akan beku di situ, tidak akan berkembang. Berikutnya ini juga hal yang harus kita hapus dari pemikiran kita bahwa ilmuwan itu sangat objektif. Sebenarnya ilmuwan itu tidak datang ke laboratorium atau tidak datang untuk melakukan penelitian dengan kepala kosong. Ingat ya, mereka adalah ilmuwan, punya teori, punya persepsi, punya apalagi prinsip-prinsip dan sebagainya termasuk juga filsafatnya, kepercayaan mereka. Jadi punya hal-hal semacam itu yang nanti akan dikembangkan untuk memulai proses penyelidikannya. Oleh karena itu, ilmuwan itu tidak sangat objektif. Nah, walaupun saya mengatakan bahwa proses penelitian itu supaya baik dan valid harus ditinjau oleh orang lain, tetapi bahwa kesimpulan ilmiah ditinjau oleh orang lain untuk akurasi juga tidak selalu benar. Pada kenyataannya eksperimen yang diulang atau ditinjau oleh orang lain itu kalau kesimpulan yang telah dicapai berada di luar paradigma pada saat itu atau sesuatu yang kira-kira aneh gitu bagi ilmuwan masa ini ya. Kemudian penerimaan pengetahuan ilmiah baru itu mudah. Sebenarnya tidak semudah itu. Jadi selalu ada lompatan kreatif dari bukti ke pengetahuan. Dan interpretasi baru untuk bukti tidak secara otomatis diterima oleh komunitas ilmiah. Selalu ada kritik, ada ada counter, ada hal yang perlu ditinjau ulang dan sebagainya. Tidak selalu mudah. Sesuatu yang mudah itu biasanya sesuatu yang inovasinya tidak terlalu panjang. Tetapi kalau sesuatu yang kreatif yang benar-benar belum ada biasanya tidak otomatis akan diterima. Jadi prosesnya akan panjang. Kemudian ini yang perlu juga ditekankan pada siswa kita bahwa model sains itu nyata itu hanya sebuah mitos. Jadi model hanyalah penjelasan dari representasi realitas yang dirasakan. Ini fungsinya adalah untuk menjelaskan atau memprediksi suatu fenomena. Contoh adalah model atom tadi. Model atom itu hanya sebuah model ya, jadi bukan sesuatu yang nyata bahwa mereka ada ondel-ondel di tangan kita, di materi-materi yang kita pegang, materi-materi yang kita lihat, tidak seperti itu nyatanya. Karena tidak ada satu orang pun yang pernah melihat atom gitu. Termasuk juga bagaimana bentuk ikatan. Tidak ada seorang pun yang sampai saat ini yang melihat bagaimana
atom dan atom itu ketemu membentuk ikatan. Jadi bagaimana model molekul itu dikembangkan, itu hanya bagaimana supaya kita bisa menjelaskan fenomena adanya ikatan dan sifat-sifatnya. Kemudian ini yang perlu ditekankan bahwa hipotesis adalah dugaan cerdas itu salah. Hipotesis itu adalah penjelasan tentatif untuk masalah ilmiah berdasarkan pemahaman ilmiah dan pemikiran kreatif yang diterima saat ini. Mitos yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah hipotesis menjadi teori yang pada gilirannya menjadi hukum. Jadi ini sesuatu yang perlu kita tekankan pada siswa kita bahwa hipotesis akan tetap menjadi hipotesis, teori akan tetap menjadi teori, dan hukum akan tetap menjadi hukum, tidak dikembangkan dari teori. Jadi hipotesis, teori, dan hukum itu sama seperti apel, jeruk, dan pisang. Mereka tumbuh dan sendiri-sendiri walaupun sama-sama buah ya. Jadi mereka adalah jenis-jenis pengetahuan yang berbeda, terutama teori dan hukum. Teori dan hukum itu adalah jenis pengetahuan yang berbeda. Hukum itu adalah generalisasi prinsip hubungan atau pola di alam yang dibangun oleh empiris, dan teori adalah penjelasan dari generalisasi tersebut. Jadi hukum itu adalah generalisasinya dan teori adalah penjelasannya. Berikutnya adalah mengapa kita membelajarkan sains. Ada 5 alasan yang akan saya sampaikan mengapa kita membelajarkan hakikat sains. Yang pertama adalah bahwa hakikat sains itu ada di dalam kurikulum. Kalau Anda dari awal sampai akhir berpikir mengapa kita harus belajar hakikat sains, yang pertama adalah karena ada di dalam kurikulum kita, bahwa kalau Anda bisa membuka Permendikbud nomor 37 tahun 2018, Anda akan bisa melihat salah satu KD dari kelas 10 di 3.1 adalah menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada metode ilmiah dan hakikat kimia. Jadi kita harus menjelaskan pada mereka tentang apa sih sebenarnya kimia itu, atau sains ya pada umumnya. Kenapa itu perlu? Kenapa kurikulum kita perlu untuk menjelaskan ini? Jadi sebenarnya KD 3.1 itu tidak berhenti di 3.1 selesai, tetapi ini akan menjiwai seluruh proses kimia sampai di kelas 12, karena memahami hakikat sains sangat penting untuk pengajaran sains yang efektif, karena mereka akan tahu, siswa akan tahu apa sih pentingnya belajar kimia. Bagaimana kimia itu, bagaimana mendapatkan kimia, dan mereka bersikap seperti apa. Kemudian ada alasan lain yang berikutnya adalah bahwa kita mengajarkan hakikat sains karena menurut banyak penelitian menunjukkan bahwa siswa sering memiliki kesalahpahaman yang signifikan tentang sains. Terutama karena sains itu lebih banyak didengung-dengungkan dan diperoleh siswa di media-media sosial seperti TV. Di dalam media ini sering disalahartikan ya. Di media sering disalahartikan, kemudian di dalam proses pengajaran kita kalau tidak menekankan hakikat sains akan hanya menjelaskan tentang konsepnya saja, tetapi tidak lebih menjelaskan bagaimana kita mempelajarinya dan bagaimana kita bersikap seperti itu. Oleh karena itu, mereka akan mendapati bahwa sains itu sesuatu yang membosankan. Jadi hanya kumpulan-kumpulan fakta tentang dunia, kemudian metode ilmiah itu juga kering dari imajinasi dan kreativitas seperti itu. Oleh karena itu kita harus membelajarkan hakikat sains dari dasarnya. Jadi untuk mempelajari kimia, kita tidak hanya mempelajari konsepnya saja, tetapi kita akan mempelajari bagaimana kimia itu berkembang dan bagaimana dikembangkan dan bagaimana kita bisa mengambil sikap dari proses yang ada di dalam kimia dengan pengetahuan kimia itu sendiri. Adalah alasan individu karena kita hidup di dalam masyarakat yang semakin ilmiah.
dan teknologi di mana banyak keputusan pribadi melibatkan pemahaman ilmiah, seperti misalnya uh, apakah kita harus menggunakan masker, apakah masker yang seperti ini aman, apakah yang seperti itu yang harus dipakai, dan seperti itu. Termasuk juga apakah kita akan menyetujui untuk divaksin atau tidak. Seperti apa sih vaksin itu? Oleh karena itu, ini adalah alasan individu yang kita berikan pada siswa kita supaya mereka tahu tentang kimia. Siswa harus dapat mengevaluasi, mengkritik, dan menanggapi data yang disajikan sebagai bukti ilmiah. Kadang-kadang ada hoax yang menunjukkan sebagai, oh ini bukti ilmiahnya seperti ini. Anda mungkin sering dapat share hoax semacam itu, didukung oleh sepertinya adalah bukti ilmiah. Nah, kita harus bisa mengkritisi sebagai individu dan kita sampaikan pada siswa bahwa mereka juga harus bisa mengevaluasi, mengkritik, dan kemudian membuat keputusan secara pribadi berkaitan dengan klaim ilmiah ataukah hanya sebuah pseudo ilmiah atau pseudo science atau sains yang semu. Alasan berikutnya adalah alasan masyarakat. Banyak perdebatan dan kontroversial di semua tingkatan, dari media hingga pemerintah terkait dengan isu sosial ilmiah seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang vaksin misalnya tadi. Nah, itu kan ada banyak debat tentang vaksinnya. Kita mengajarkan siswa untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dari masalah tersebut. Tidak hanya hoax yang beredar, tidak hanya opini yang beredar, tetapi informasi yang benar diperolehnya dari mana, data yang benar dari mana, kemudian berani untuk menyuarakan pendapat mereka, kemudian mengambil tindakan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang demokratis. Ini juga bagian dari misi sains kita untuk menjadikan mereka sebagai salah satu warga negara yang baik. Kemudian terakhir adalah alasan budaya, bahwa dunia modern tidak akan menjadi modern. Anda bisa membayangkan ya kalau sains tidak berkembang sama sekali dan teknologi juga tidak akan berkembang, dunia kita tidak akan modern. Kemampuan berpikir dalam lensa ilmiah membantu siswa untuk mengapresiasi sains, kemudian sebagai elemen utama budaya yang kontemporer. Jadi budaya itu termasuk di dalamnya, salah satunya harus dikembangkan pada siswa kita. Budaya mereka salah satunya adalah sains. Jadi bukan hanya tentang musik, tentang seni-seni yang lainnya, tetapi mereka bisa mengapresiasi sains sebagaimana mereka bisa mengapresiasi seni dan budaya-budaya yang lainnya. Demikian yang kita diskusikan tentang bab 2 hakikat sains. Mudah-mudahan bisa memancing Anda untuk bertanya dan mencari jawaban lebih dalam lagi dari berbagai macam sumber. Kalau masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di forum diskusi atau di komentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.